Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar, yaitu membuat sebuah program yang berjudul pembelian sebuah kain. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama yaitu Salsabila Syahruddin Wijaya Putri, kedua Renang Reni saya sendiri, ketiga Risa Febrianti, keempat Nuraini Rahman, dan yang kelima Yuda Nurfaiz. Baik, kita melangkah selanjutnya. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Risa. Kepada Saudari Risa dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan memaparkan materi tentang fungsi-fungsi yang digunakan dalam program yang telah kami buat. Yang pertama yaitu IOStream, digunakan untuk menampilkan perintah scene, cout, dan end. Kemudian using namespace std. Statement tersebut menunjukkan bahwa kita menggunakan bahasa C++ standar di dalam kode program yang kita tulis. Kemudian while, untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Pengecekan kondisi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika kondisi masih bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Statement while juga digunakan untuk menyatakan perulangan. Kemudian if else digunakan untuk menentukan pilihan dari suatu kondisi yang diberikan. Cara kerjanya adalah melakukan perbandingan menggunakan relational operator dan atau logical operator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pemateri kedua Salsabila Syahruddin Wijaya Putri. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Selanjutnya, fungsi-fungsi yang digunakan. Switchcase adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode program akan diproses. For adalah pernyataan pengulangan yang dikhususkan untuk pengulangan yang secara tepat mengetahui berapa kali pengulangan akan terjadi. Default adalah jika nilai value inputan tidak ada yang cocok dengan list case yang diberikan. Return 0 digunakan untuk memberitahu bahwa kode telah selesai dieksekusi dengan exit kode 0. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk flowchart akan dibawakan oleh pemateri ketiga yaitu Saudari Nuraini Rahman. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang flowchart. Jadi di sini ada gambar flowchart mengenai tentang program kami, yaitu yang pertama ada gambar start atau yang biasa kita sebut sebagai terminator, di mana terminator ini yang artinya memulai program. Yang kedua itu ada ada tampilan jenis kain yang ada dalam menu program kami, yaitu ada kain katun, kain batik, kain rayon, kain drill, dan kain lirat. Nah, setelah itu di sini ada gambar deklarasi nilai variabel di mana berisi nama-nama nilai variabel dari program kami, yaitu ada int, yaitu pilihan, jumlah, subtotal, dan bayar. Nah, setelah itu di sini juga ada tampilan dari jenis kain, di mana di sini ada jenis kain beserta dengan harga-harganya, yaitu kain katun dengan harga 27.000, kain batik dengan harga 30.000, kain rayon dengan harga 26.000, kain drill dengan harga 27.000, kain lirat dengan harga 35.000. Nah, setelah itu, di sini kita akan diarahkan untuk memilih jenis kain. Jadi, customer atau pelanggan yang ingin membeli akan diarahkan untuk memilih jenis kain apa yang mereka inginkan. Nah,
Setelah memilih jenis kain, maka di sini kita akan melakukan proses, di sini ada proses percabangan atau dapat dikatakan dengan switch, di mana terjadi proses percabangan. Jadi untuk pelanggan dapat memilih jenis kain apa yang mereka inginkan. Nah, setelah itu di sini kita dapat melihat ada percabangan dari jenis kain, yaitu yang pertama ada kain katun, nah ada kain batik dan seterusnya. Jadi jika customer atau pelanggan ingin membeli contohnya kain katun, maka akan berlanjut ke aliran selanjutnya, yaitu sebelah kanan, di mana itu tertera harga dari kain tersebut. Nah, akan tetapi jika kita pilih nomor 2, yaitu kain batik, maka pilihan pertama itu akan no, jadi akan lurus ke bawah, alirannya akan ke bawah. Nah, begitupun sebaliknya itu akan terjadi begitupun sebaliknya itu akan terjadi pada menu 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan di sini apabila kita memilih 0, maka program itu akan terhenti. Nah, oleh karena itu di sini apabila kita memasukkan angka yang tidak sesuai dengan menu, maka akan tampil default dan alirannya akan menuju ke menu yang dipilih itu tidak sesuai. Nah, setelah itu kita akan diarahkan kembali untuk memilih jenis kain. Nah, apabila jenis kain yang kita pilih itu benar dan kita menekan angka 0, maka program kita akan selesai dan akan menuju pada tahap selanjutnya, yaitu penghitungan total pembelian. Jadi dihitung total pembelian ini terdapat chart, terdapat deklarasi atau nilai deklarasi atau nilai variabel yang akan kita masukkan pada penghitungan total pembelian, yaitu ada sub total sama dengan jumlah dikali dengan harga, total bayar sama dengan sub total. Jadi setelah itu kita akan diarahkan pada jumlah dari jumlah bayar, yaitu berapa saja yang akan kita bayar melalui dari pemilihan kain pada program tersebut. Setelah kita menghitung jumlah bayar, maka akan diarahkan pada pencetakan struk belanja. Setelah cetak struk, maka program pun selesai. Baik, itu mungkin yang dapat saya jelaskan pada penjelasan flowchart. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya untuk programnya akan dijelaskan oleh Saudara Yuda Nurfaiz. Kepada saudara dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang isi program dari pembelian sebuah kain. Yang pertama itu, saya memasukkan inputan ink, string, dan bowling. Kemudian saya masukkan cout-nya untuk kita mengetahui apa saja yang kita ingin pilih. Terus saya masukkan fungsi while, if else, dan switch. Saya mengcombine ketiga fungsi ini sebagai bentuk dari perulangan percabangan. Mengapa demikian? Jadi ketika kita memilih ke 1 sampai 5, terus kita memilih jumlah kain, dia akan kembali lagi untuk pemilihan case. Mengapa demikian? Karena pada fungsi di luar dari case itu, di mana fungsi while itu sama dengan selesai sama dengan false, yang dimana di dalamnya itu if pilih selesai sama dengan true. Artinya jika kita memilih angka case 1 sampai 5 ini, terus kita pilih jumlah kainnya, dia akan kembali lagi. Dia akan terus berulang-berulang sampai kita memilih angka 0. Yang dimana angka 0-nya ini saya taruh if pilih sama dengan 0, yang dimana dia akan selesai sama dengan true. Ketika selesai, dia akan
langsung berpindah pada struk pembelian. Yang dimana pada struk pembeliannya ini saya memberi sebuah fungsi for sehingga kita tidak perlu mengetik mengetik terus menerus. Dia akan terus nge-print out hasil dari pemilihan pembelian kain tersebut. Yang dimana yang terakhirnya ini saya memberi fungsi total bayar, yang dimana pada total bayar ini saya memberikan rumus subtotal sama dengan jumlah dikali harga, yang dimana total bayar kurang lebih sama dengan subtotal. Untuk lebih pahamnya lagi, kita jalankan programnya. Jadi ini adalah hasil program setelah kita run, yang dimana sudah tertera toko kain. Kita dengan opsinya ada 5. Misal kita pilih angka 1, nah kita akan memilih jumlah kain. Misal kita pilih 3, nah dia akan kembali lagi untuk pemilihan menu. Jadi dia akan terus berulang-berulang sampai kita memilih angka 0. Yang dimana pada fungsi yang mana ketika kita memilih angka 0, dia akan berhenti. Karena saya memasukkan fungsi boolean. Kita pilih lagi angka 2, angka 5. Nah, kita akan pilih angka 0. Nah, setelah kita pilih angka 0, maka dia akan beralih ke program selanjutnya, yang dimana saya memasukkan tadi fungsi for pada struk pembeliannya. Kita sudah lihat tadi, ada jenis kain katun, harganya 27.000, jumlahnya ada 3, dan dia langsung menghitung hasil dari jumlah dari ini. Setelah kita hitung subtotalnya ini, dia menghitung hasil dari subtotal ini yang kedua ini, maka total bayarnya itu sama dengan Rp263.759. Kemudian apa yang terjadi jika kita salah pilih inputan? Kita bisa lihat. Nah, jadi jika kita memilih salah inputan, kita coba dulu. Nah, semisal kita pilih dari selain dari 5 opsi ini, misal kita pilih angka 7, maka yang terjadi adalah menu yang dipilih tidak sesuai. Ini saya pasangkan pada menu pada fungsi default. Kemudian dia akan kembali lagi untuk memilih jenis kainnya sampai kita menekan angka 0. Maka akan selesai, dia akan pada ini dia akan terhitung dari pemilihan pertama kita tadi. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Yuda. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang penjelasan program yang berjudul pembelian sebuah kain. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.